Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Pak Prabowo menjawab fitnah dari Refly Harun, Roy Suryo tentang program Gibran. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sifatnya itu pokoknya apapun yang dilakukan dia itu salah gitu, misalnya dalam kasus konteks ini Gibran. Kak Irma membaca ini, fenomena ini seperti apa? Ini bukan distrust ya, tapi ini ada satu grand design yang menginginkan Gibran ini dilepeh sama Pak Prabowo, ya kan? Dilepeh, ya kalau orang Jawa bilang dilepeh, dibuang. Dilepeh itu lebih enak. Ya, lebih bagus itu, lebih pas, ya, itu, lebih pas itu, ya. ya. Nah, mereka yang mohon maaf yang kurang pendidikan politiknya kurang baik, pendidikan formalnya kurang baik, mengira gitu ya dari kelompok-kelompok kiri ini kalau misalnya Gibran ini dilepeh, nanti ada yang bisa naik gantiin gitu loh, jagoannya nih gitu kan, jagoannya bisa naik gitu. Memang segampang itu, kan ada aturan, ada undang-undangnya, nggak bisa asal naikin. Presiden nggak bisa nunjuk si A gantiin saya, nggak bisa begitu, ada aturan mainnya kan, nggak seperti itu. Nah satu, dan yang kedua, kalau terjadi misalnya Pak Prabowo dilalah ya, kepancing nih gitu ya, terus Gibran diselehke. Ya, Pak Prabowo juga hati-hati. Itu kan sebenarnya pintu masuk untuk mencopot Pak Prabowo juga. Iya kan, itu target keduanya kan itu. Target utamanya itu. Gibran ini target kedua. Target antara gitu ya. Nah, jadi jangan dikira kita ini bodoh lah ya. Kita ini kan bukan orang bodoh, Mas ya. Orang yang mengerti ya dengan grand design, grand strategi yang mereka lakukan itu kita tahulah. Soal tuduhan bahwa Gibran ini ambisius punya target 2029. Itu kan. Jadi kan setelah dilantik kan dia gercep tuh. Ke MRT, ninjo MRT, makan bergizi gratis, ketemu perwakilan dari Cina, dari Jepang, terus kemarin ke PGI, terus bikin lapor Mas Wapres, macam kayaknya ini menteri yang betul-betul lincah, gitu ya. Ini dianggap sebagai dia ini punya agenda nih, bikin panggung gitu untuk 2029 gitu. Kalau menurut Kak Irma gimana? Tuduhan semacam itu? Ya, yang nuduh aja yang menurut saya itu artinya nggak bersih gitu ya. Lah kan gini ya, yang punya bolpen itu Pak Prabowo loh. Yang punya bolpen yang menentukan itu satu. Yang kedua, kalau selama ini Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes gitu loh. Sebenarnya saya yakin itu yang dilakukan oleh Gibran atas perintah Pak Prabowo. Dan saya tahu persis ya, nggak mungkin lah Gibran itu mau melangkahi Pak Prabowo, saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Prabowo, Saraswati itu bicara di media bahwa ketika Pak Prabowo mau diminta sama partainya untuk jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Prabowo itu nanya dulu sama Pak Jokowi sampai 5 kali. Kalau direstui baru Pak Prabowo mau. Nah, itu yang disampaikan Saras kepada publik. Ya, kepada publik. Begitu juga ketika misalnya Sufmi Dasko menyatakan ya soal bagaimana Gibran ya kan, bagaimana kok diminta berapa kali anaknya sampai 4 kali baru kemudian menyerah. Justru ya, Pak Prabowo yang minta. Yang kelima baru ya udahlah terserah partai koalisi silahkan gitu ya, sama anak saya nggak usah sama saya, kan seperti itu jawaban Pak Jokowi. Nah, saya pada saat diminta oleh Visip UI waktu itu jadi narasumber, di situ sudah saya singgung, sudah saya sampaikan
di forum rektor itu saya sampaikan. Saya bilang begini, bagaimana ceritanya kalian nyalahin Jokowi, anaknya di-endorse oleh koalisi partai ini untuk jadi wapres, nyalahin Jokowi. Lah yang mengendorse Mulyono ini, yang mengendorse bukan, yang mengendorse siapa namanya si Gibran ini, Samsul saya bilang. Samsul. Yang mengendorse Samsul, yang mengendorse Blimbing Sayur ini kan partai koalisi saya bilang. Kenapa Jokowi yang kalian salah-salahin, saya bilang gitu. Nggak fair lah. Ya kan? Kalau mau marah ya marah tuh sama Kim Plus yang mengendorse si Blimbing Sayur, saya bilang kalau kalian memang mau apa namanya segitu nggak sukanya Ya, betul, gitu loh. betul. Sampai saya bilang begitu. Dan itu kan kalau dari hitung-hitungan elektoral ya, kan ada yang bilang bahwa seakan-akan Prabowo itu dengan Gibran ini, Prabowo ini menjadi beban buat Prabowo, kan gitu kan narasinya Rocky Gerung atau apa gitu ya. Jadi harus dilepas gitu, dilepeh tadi. Padahal kalau dari hitung-hitungan elektoral, peran Gibran ini tidak kecil gitu ya dalam hal kemenangan Prabowo yang landslide. Artinya kalau bukan Gibran mungkin nggak bisa satu putaran gitu, atau pokoknya ada faktor-faktor yang sifatnya juga bukan semata-mata nebeng gitu loh. Mereka dengar nggak sih omongan Pak Prabowo di Rakernasnya Nasdem? Pak Prabowo bilang, tanpa dukungan Pak Jokowi, saya nggak bisa menang. Saya 2 kali lawan Pak Jokowi kalah terus. Ya, ketika saya kemudian dibantu oleh Pak Jokowi gitu ya, merapat ke Pak Jokowi dan mengikuti arahan Pak Jokowi, saya menang. Kok nggak mikir gitu loh mereka untuk masih mau ngadu domba gitu ya. Ya, terus ya saya juga baca itu di media sosial bahwa Said Didu mengatakan bahwa seolah-olah Gibran ini menjadi apa namanya, menjadi batu sandungan gitu ya, beban dan lain sebagainya gitu kan. Kalau Pak Prabowo buang ya kita akan dukung lah. Nah, emang dia siapa gitu loh. Berapa persen sih yang ngikutin mereka gitu ya? Dia pengennya Prabowo seperti zaman dulu ketika masih bersama dia. Itu. Sekarang ini Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Gitu narasinya, Kak Irma. Jadi kita harus mengembalikan Prabowo ke yang dulu. Nah, itu dia. Padahal Prabowo-nya sendiri nggak mau seperti yang dulu. Kesalahan fatal. Pak Prabowo bilang, saya belajar. 2 kali saya kalah, saya belajar. Di mana ada lawan politik yang sudah melawan dan begitu kerasnya, kemudian tiba-tiba dirangkul, ya, kemudian saya diajak membangun bangsa ini bersama-sama, itu yang menyentuh hati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyadari itu gitu. Oh, ini orang tulus, ini orang baik gitu loh. Saya akan mengikuti cara-cara orang ini gitu. Menurut Kak Irma, bagaimana catatan Kak Irma tentang rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu? Ya. Bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu. Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Ya. 1. Artinya itu udah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima. Karena itu ada dalam konstitusi kita. 1. Terus mereka marah, tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima? Gitu loh. Malah justru bersorak. Malah gitu ya. bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR. Ya. Untuk menentukan apa namanya presidensial threshold, ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR, bukan MK. Tidak punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, ya? dia hanya apa namanya memeriksa norma-norma lah, ya. Yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya. Dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas apa namanya? Sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor
ngomongin fufu fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya, memang karena memang norak. Saya jawab di situ, yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi fufu fafa, gila aja, memalukan. Nah itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih Mas. Betul, nah, fufu fafa. Nah yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA, ya soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Gitu ya, dengan sikapnya beliau, karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya, tapi kok tiba-tiba begini. Nah saya ditanya oleh netizen saya gitu, Bunda komentarin dong itu apa namanya Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini, itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah setelah saya lihat videonya saya bilang ya benar juga, ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya ARA ini apa namanya nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. Walaupun nggak disetujui kan, kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya, dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ, untuk apa namanya, untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu padahal ya. beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ya, ARA karena yang dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas Ara. Buat Ara untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang apa namanya yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem gitu lah. Tapi kan kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Itu sih Mas. Nah terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik kayak ngasih ruang gitu ya. Ngasih ruang para yang tadinya ini sudah mulai
nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba lagi gitu. Nah ini kan sebenarnya ceroboh gitu ya. Ini kan perlu kita ingetin. Ya. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik. Betul. Itu aja. Jadi saya nggak punya apa namanya, nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR. Walaupun dia duluan gitu kan, tapi kita sama-sama mantan anggota DPR lah gitu. Ada tanggapan nggak dari Ara ke secara personal gitu ke Kak Irma? Belum Enggak, ya? Atau enggak ya? Enggak lah. Saya Yang yakin, penting poinnya udah sampai ke publik saya gitu yakin dan saya berharap sih beliau memahami komplain saya ini secara positif supaya apa namanya, ketidaksukaan publik ya terhadap narasinya itu ya akhirnya juga akan turun dengan sendirinya. Kalau kemudian dia minta maaf gitu kan, walaupun nggak secara langsung dia ngomong saya minta maaf begini, tapi dia juga menyampaikan lah ya narasi-narasi positif lah gitu. Tapi saya kesel semalam itu di ILC itu, nah, itu. ya ketika saya lagi menjelaskan kepada si Angga itu kan, dia kan bicara soal seolah-olah ini kerjaan lapor Pak Wapres ini adalah kerjaan yang cukup dikerjakan oleh Pemda-Pemda. Nah iya betul. Maka kemudian saya kan ceritain sama dia, saya kasih pemahaman sama dia soal bagaimana transfer daerah, bagaimana Pemda itu bersikap menyelesaikan masalah dan lain sebagainya gitu kan. Saya bilang kalau Anda bilang ini satu kemunduran berarti Anda bodoh. Anda nggak tahu tuh apa sih sebenarnya yang dikerjain orang-orang daerah itu dengan transfer daerah. Sampai saya ceritakan, saya sampaikan ke mereka, ke si Angga ini gitu ya. Bagaimana misalnya stunting itu nggak selesai-selesai gitu kan. Bagaimana kartu BPJS gratis yang harusnya mereka dapatkan itu juga nggak selesai-selesai di daerah. Si Said Didu bilang, saya sedih gitu kan. Anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya. Kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dijadiin wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis loh kalimat-kalimat yang dikeluarin Bapak ini. Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport. Lah, saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Cuman support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga itu ngurusin apa gitu. Oh gitu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.